Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Pratama, NPM 20 100 100 146. Di sini saya mau mempresentasikan PowerPoint materi 5 tentang sistem distribusi yang dibuat oleh Bapak Heri Adi Chandra. Oke, kita langsung aja mulai dari latar belakang sistem distribusi. Latar belakang terjadinya distribusi ini melalui perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan pertambahannya permintaan suatu sistem baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan baik dan cepat. Seterusnya, permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat yang ada. Salah satu cara mengatasi membuat sistem pengiriman di mana beberapa komputer keras dihubung dengan jaringan diatur oleh sistem operasi yang mengatur tersebut sehingga mengakibatkan proses perjalanannya dengan cepat. Contoh contoh yang aplikasi atau sistem distribusi seperti contohnya yaitu Google, Google, bisa Google Maps dan juga ada beberapa aplikasi seperti WhatsApp. WhatsApp termasuk juga sistem distribusi dan juga Facebook. Ini cara kerja sistem Google, yaitu Kerwin, Building Index, kalkulasi ranking, dan service resource. Sistem operasi mengatur proses ini sering disebut juga operasi distribusi atau Distributed Operation System. Sistem distribusi ini sekarang menjadi tren utama untuk riset, kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat dan melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Sistem operasi distribusi ini sejatinya berjalan pada beberapa mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi unsur sebagai satu buah komputer single. Pengguna yang tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada seperti prosesor, contohnya sistem Amoeba. Amoeba ini akan dijelaskan di PPT berikutnya. Ini gambar sistem OS. Nah, sistem distribusi ini berbeda dengan sistem operasi jaringan. Kenapa berbeda? Sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri berikut. Tiap komputer memiliki operasinya sendiri, tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Sistem operasi dapat berbeda-beda dan heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet, dan file system dapat digunakan sebagai dukungan FS. Ini arsitektur distribusi operasi sistem. Ini seperti database, mesin 1 dan mesin A, B, C memiliki distribusi aplikasi yang sama. Untuk sistem operation sistemnya sama, sedangkan untuk kernel ini setiap berbeda karena mengidentifikasikan setiap mesin tersebut. Sistem operasi adalah sistem operasi sekumpulan software yang mengatur sumber data komputer dan memberi layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan penting dalam suatu perangkat lunak. Dalam sebuah sistem program, aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk biasanya berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti I/O dan alokasi memori, sistem berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung hardware dan biasanya digunakan sistem kalau fungsi OS di instruksi tersebut. Nah, sistem operasi modern. Sistem operasi dapat ditemukan hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, memulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern itu seperti Android, BSD, iOS, Linux, MacBook OS X, Microsoft Windows, IBM Z iOS. Semua ini
semuanya kecuali Windows, dan ini karena mempunyai akar yang sama seperti Unix. Tipe sistem operasi. Yang pertama, kita menjelaskan pertama real time. Sistem operasi real time, sistem operasi sistem multitasking yang ditunjukkan beberapa sistem real time. Sistem operasi ini biasanya memplikasi algoritma sistem ini perjalanannya sehingga mereka dapat mencapai perilaku dan deterministik. Tujuan utama sistem operasi real time adalah respon yang sangat cepat dan dapat diprediksi berbagai kejadian. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan open driver atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event-driven melakukan switch atau berdasarkan prioritas atau kejadian event dari luas, sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antar teks berbasis pada instruksi clock. Multi-user. Sistem operasi multi-user ini memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan service di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka kemungkinan banyak pengguna dan mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Sistem operasi single hanya satu pengguna yang dapat menjalankan multi program pada saat yang sama. Apa sih bedanya multitasking dan single tasking? Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program yang berjalan pada satu saat dilihat dalam suatu skala waktu manusia. Sedangkan sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program, dan ada dua tipe yaitu prior operation, pre-apply multiplication super SO CPU time, dan mendedikasikan satu slot setiap program. Sistem operasi Unix-like seperti Unix biasanya mendukung pre-apply multitasking seperti Amiga OS. Cooperation time multitasking dapat dicapai dengan cara mengandalkan satu sama yang lain untuk memberi waktu atau slot time yang proses waktu yang baku. Yang keempat, sistem distribusi. Sebuah sistem operasi distribusi yang mengatur kelompok dari independen membuat mereka tampak satu komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambung komunikasi satu membangun distributed computing. Komunitas distribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distribusi sistem dan sistem distribusi. Yang kelima, sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang digunakan di setiap sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA atau personal digital ASIC, atau bisa aja smartphone atau HP. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan efisien. Contoh sistem operasi embedded seperti OpenWRT. Oke, kita akan menjelaskan sistem distribusi. Sistem operasi distribusi adalah satu implementasikan dari sistem dimanapun kumpulan komputer proses yang heterogen terhubung dengan satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek ini secara tertentu bekerja secara bersamaan dengan melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utama sistem operasi distribusi ini untuk menghasilkan secara lebih utama yaitu file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses keseluruhan resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi distribusi ini bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transfer resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan prepaid held device dan lainnya. Menyediakan sebuah platform untuk membentuk penyusunan hyper resource seperti Speedset, Electronical Mail, Message, dan Windows. Manfaat sistem distribusi yaitu sharing resource.
Walaupun perangkat ini memiliki kemampuan yang sangat cepat, prosesor seperti komunitas atau misalkan mengakses data, tetapi pengguna ini masih saja menginginkan sistem berjalan apabila yang akan yang berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan penggabungan perangkat yang ada sistem DOS. Manfaat komunitasi. Salah satu keunggulan sistem distribusi ini adalah bahwa komunitasi berjalan dengan keadaan variabel. Proses komunitasi dipecah dalam banyak titik yang memungkinkan komputer pribadi yang prosesor distribusi ini bekerja dalam memecahkan komutasi ini, baik pula dalam mengambil kembali hasil komunitasi dalam titik closure untuk ditampilkan hasilnya. Manfaat yang ketiga yaitu reliabilitas. Fitur ini unik, hanya dimiliki oleh DOS, yaitu sistem reliabilitas nih. Sistem reliabilitas ini berdasarkan desain sistem, maka kehilangan node tidak berdampak terhadap interaksi sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem ini berjalan tidak seimbang, maka sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Komunikasi. Sistem operasi distribusi ini berjalan dengan jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user dalam proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik, baik secara LAN maupun WAN. DOS versus NOS. Pada suatu sistem distribusi sejatinya berjalan dengan beberapa mesin yang tidak melakukan memori terlihat bagi user bagi sebuah komputer single. Contohnya sistem ini seperti AMOE. Untuk dapat membedakan sistem operasi jaringan memiliki ciri berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasinya sendiri. Tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Sistem operasi dapat dikomputerkan berbeda dengan heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung, harus mengakses biasanya menggunakan remote atau login telnet. Sistem dapat didukung dengan API sistem. Nah, contoh sistem ini adalah Unix dan Linux server. Ini skema NOS. Nah, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dalam sistem tersebar ini dapat melibatkan banyak proses sekaligus, hanya dua. Misalkan kelompok sistem file server melayani file, menyediakan kemampuan fault tolerances pada sistem fault tolerances. Klaim ini mengirimi pesan semua server menjamin layanan oleh satu server. Contoh aplikasi sistem distribusi ini contohnya. Nah, kita akan menjelaskan tentang AMOE OS. AMOE OS adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh, menjadikan banyak workload personal yang satu sistem distribusi secara transparan. AMOE artinya ini sistem AMOE ini sudah berjalan di berbagai akademi, instruksi dan manajemen selama 5 tahun, cukup lama. Ini berjalan dengan Spark dengan Sun 4C, Sun ini. Nah, komponen kita akan menjelaskan komponen AMOE. Workhorses atau komputer personal mengeksekusi proses memerlukan interaksi sistem seperti text editor, manajemen berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi melakukan tugas verifikasi. Server ini mengambil alih memerlukan I/O khusus dengan hard disk. Gateway berfungsi mengambil alih tugas berhubung dengan jaringan WAN. Prosesor full mengambil alih proses yang tiap unit berdasarkan lokal memori koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses yang tidak dapat digunakan habis. Nah, untuk proses yang lainnya beberapa antrian proses ini lainnya, sehingga inilah keunggulan sistem operasi distribusi. Hal ini apabila ada satu unit proses yang mati, maka proses yang dikelola harus di-restart, tetapi interaksi sistem ini tidak dapat terganggu apabila proses terdeteksi berjalan dengan baik. Ini desain sistem operasi AMOE. Ini Professor Paul, workhorses ini, gateway, dan window area network. Dan ini space server, file database, dan lain-lainnya.
Pada sistem AMO ini tumbuh di mana akhirnya tumbuh sebagai sistem operasi. Inilah keunggulan sistem distribusi reliability. Apabila adanya suatu unit proses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direset agar sistem tak terganggu. Apabila proses deteksi berjalan dengan baik, desain sistem ini kemungkinan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang disediakan untuk tiap cluster minimal adalah file server 16 GB RAM atau 30 MB HD, Ethernet card, workstation 8 MB RAM, monitor, keyboard, mouse, full processor 4 MB RAM, 3,volt driver. Arsitektur software. Sistem operasi ini distribusi memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek berhubungan antara klien, prosesor. Jadi klien menggunakan remote provider memanggilkan, mengirimkan request ke server, memproseskan data, dan objek yang dibawa tiap objek dibawa dengan karakteristik yang disebut kapabilitas. Nah, apa itu kapabilitas? Kapabilitas ini besarnya adalah 28 bit, 128 bit, 48 bit pertama menunjukkan server yang mana memiliki objek tersebut. 28 berikutnya memiliki nomor objek, dan objek berikutnya 8 bits berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan, dan 48 bit terakhir merupakan check file yang merupakan file yang telah terekspirasi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi yang diselesaikan oleh RPC atau Remote Processor Call yang dibuat klien dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan ini tipe dapat memiliki bidang alamat sendiri, misalkan memiliki satu lebih hubungan yang tidak berjalan, memiliki program counter dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara berhubungan lain dalam proses. Manajemen berkas. Dalam manajemen berkas, operasi di sistem ini, sistem berkas dipetakan dengan baik dengan heterogenis pada objek yang ada kapabilitas. Hal ini menjadikan berkesan terutama dengan kelas menggunakan andalan tingkat ekstra dalam pemetaan yang ada. Mulai dari simbol pengaturan dan nama port dengan kapabilitas. Melalui sistem ini, objek lokal tidak dapat membedakan dengan objek publik. Dalam sistem ini ada dalam tingkat akses sebenarnya mirip Unix. Setiap user dan grup memiliki akses yang berbeda-beda pada setiap berkas dan folder yang ada pada sistem operasi distribusi. Dalam implementasi sistem AMOE, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas, memiliki baca file, membuat dan menghapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap direktur ini sangat ketat dalam hal keamanan, bahkan disebut semacam kode acak yang akan menjadikan file tersebut hingga tidak dapat dibaca oleh siapapun. Selanjutnya, dalam sistem operasi distribusi ini yang sejati, tiap proses berbeda dengan elemen segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor-prosesor yang sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses ini dapat menghasilkan utilitas yang lebih baik, di mana yang tidak bersuit apabila hal ini proses dialokasikan ke satu prosesor. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stunded. Stunded terjadi bila proses yang ada tetapi tidak melakukan eksekusi apapun atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahukan komunikator atau kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan stunded. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses itu di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stunning. Oke, kita yang terakhir, kelemahan sistem distribusi ini. Tiap cluster yang sangat sulit ini juga boros daya karena dapat menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan dan kecepatan yang tinggi. Yang dimaksud ini adalah database tersebut ini biayanya cukup mahal, perawatannya cukup mahal, dan juga membutuhkan ruangan yang khusus untuk CPU tersebut.
Kelemahan tersebut sebenarnya tidak beberapa jika dibandingkan sebanding hasilnya. Misalkan hasil searching engine yang paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk mengenai jutaan request server Google tiap detik sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang melayani keperluan tersebut. Selain itu, research yang diperlukan sistem utama melakukan perhitungan yang tentu rumit membutuhkan proses yang hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Oke, habis. Sekian dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.